Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara khusus tentang Prisma atau Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Sahabat semuanya, pada video sebelumnya saya sudah menyinggung sedikit bahwa dalam penelitian kepustakaan atau dalam artikel review paper pada bagian metodologi wajib menjelaskan prosedur protokol pelaksanaan penelitian kepustakaan. Nah, Prisma adalah salah satu prosedur dan protokol pelaksanaan penelitian kepustakaan atau pelaksanaan eh, penulisan paper, review paper. Sahabat semuanya, di kesempatan ini saya coba menjelaskan secara singkat dulu apa sih yang dimaksud dengan Prisma itu. Teman-teman semuanya, Prisma itu eh, merupakan standar umum ya, pelaksanaan penelitian kepustakaan. Jadi mengatur tentang standar tentang kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penelitian kepustakaan atau dalam penulisan review paper. Karena mengatur standar tentu di dalamnya terkait dengan prinsip dan kriteria ilmiah penelitian kepustakaan. Jadi dalam Prisma ini sudah mengatur ya, menjelaskan, menentukan prinsip dan kriteria ilmiah pelaksanaan kepustakaan yang tentunya peneliti atau penulis review paper yang menggunakan Prisma harus memperhatikan prinsip dan kriteria ilmiah penelitian kepustakaan. Nah, hal ini sudah diatur secara jelas pada website Prisma yang nanti coba saya tunjukkan seperti apa website Prisma yang perlu dipahami, dibaca, diterapkan oleh peneliti kepustakaan, oleh penulis artikel review paper. Prisma juga mengatur tentang prosedur pelaksanaan penelitian kepustakaan. Ya. Tentu terkait dengan bagaimana tahapan pelaksanaan penelitian, tahapan analisis data, tahapan formulasi temuan penelitian. Jadi sahabat semuanya, dalam konsep Prisma itu sudah mengatur secara jelas hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus diterapkan pada setiap tahap pelaksanaan penelitian, termasuk dalam tahapan analisis data, lalu tentunya bagaimana cara atau strategi dalam memformulasi temuan penelitian yang menjadi target utama ya, target utama seorang peneliti dalam penelitian kepustakaan atau dalam penulisan artikel review paper. Yang terakhir sahabat semuanya, Prisma itu adalah tahapan metodologis penentuan referensi sebagai bahan penelitian kepustakaan. Sahabat semuanya, dalam Prisma itu sudah diatur secara jelas, secara detail, bahkan sudah ada diagram yang sudah menjadi standar umum dalam Prisma, diagram penentuan referensi sebagai bahan penelitian kepustakaan yang nanti akan saya jelaskan secara detail agar kita lebih memahami bagaimana tahapan memilih, menyeleksi referensi sebagai bahan penelitian kepustakaan atau bahan penulisan review paper. Sahabat semuanya, itu sekilas tentang Prisma. Sekali lagi saya menyimpulkan Prisma adalah standar umum, prosedur pelaksanaan dan tahapan metodologis penentuan referensi sebagai bahan pelaksanaan penelitian kepustakaan atau review paper.
Sahabat semuanya, kalau sahabat semuanya ingin mendalami apa itu Prisma, silakan mengunjungi website resmi Prisma. Ini sahabat semuanya, Prisma, coba klik. Nah, ini sahabat semuanya. Ini adalah website resmi Prisma. Di dalam website ini sudah mengatur secara detail, secara komprehensif apa itu Prisma dan bagaimana penggunaannya. Termasuk yang saya sampaikan terakhir tadi, yaitu terkait dengan diagram, diagram penentuan referensi sebagai bahan pelaksanaan penelitian kepustakaan. Sahabat semuanya bisa klik di sini kalau ingin melihat diagramnya. Oke, nah di sini sahabat semuanya sudah ada banyak pilihan ya. Sebenarnya sama saja ini di antara 4 file ini yang semuanya mengatur tentang diagram, diagram, eh, diagram penentuan referensi sebagai bahan pelaksanaan penelitian kepustakaan. Kita klik yang atas. Oke, ini sahabat semuanya diagramnya. Nah, diagram ini nanti saya jelaskan, saya kaitkan dengan penelitian kami tentang gerakan sosial dan media sosial. Nanti saya tayangkan draft papernya. Baik, sahabat semuanya, saya langsung buka draft paper. Ini sahabat semuanya, kami menulis tentang ini, mapping publication trend on social media on social movement in social media, systematic literature review. Nah, saya langsung pada bagian metodologi. Nah, ini sahabat semuanya, di bagian metodologi ini saya menjelaskan secara detail bagaimana metode dan pendekatan termasuk protokol pelaksanaan penelitian kepustakaan diterapkan pada penelitian ini. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana menulis metode penelitiannya dalam penelitian kepustakaan. Di sini saya coba mendalami lagi penjelasannya yang terkait dengan penggunaan Prisma. Sahabat semuanya, di bagian ini sudah saya jelaskan bagaimana protokol Prisma itu. Saya jelaskan bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaannya, penerapannya. Secara detail kami menggambar satu diagram terkait dengan protokol tahapan memilih referensi sebagai bahan penelitian kepustakaan. Secara umum, Prisma itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah identification, lalu screening, kemudian yang terakhir adalah include. Nah, masing-masing tahapan ini ada standar yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh kita sebagai peneliti kepustakaan. Tahapan yang pertama, identification ini, sahabat semuanya, ini kita mencari referensi yang terkait dengan topik penelitian kita pada salah satu database yang bereputasi tentunya, dan salah satunya adalah Scopus Database. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan referensi dari Scopus Database. Nah, ketika kami memasukkan kata kunci yang terkait dengan topik penelitian kami, ternyata terdapat 10.672 artikel yang terkait dengan topik penelitian kami. Lalu pada tahapan ini kami mencoba menghapus ya beberapa paper yang tidak dapat dibaca secara penuh. Menghapus sekian banyak 7.415 paper. Lalu setelah kami hapus, akhirnya paper-paper yang muncul itu kami screening. Nah, kami screening. Setelah kami hapus di tahapan pertama tadi, paper akhirnya berjumlah 3.257 paper atau artikel. Kemudian kami coba
mengeluarkan atau membuang ya, exclude beberapa artikel yang tidak berbahasa Inggris, yang tidak menggunakan bahasa Inggris, yaitu 333 paper, yang pada akhirnya jumlah jumlah paper yang muncul setelah dihapus ya beberapa paper yang tidak menggunakan bahasa Inggris, yaitu 2.924 artikel, sahabat semuanya. Selanjutnya, jumlah paper ini kami coba exclude lagi atau membuang lagi dengan kriteria yang menjadi standar kami adalah artikel yang tidak dapat dibaca atau tidak menunjukkan satu artikel yang bisa dibaca secara baik oleh peneliti, yaitu jumlahnya 599 artikel. Pada akhirnya atau sebelum kami menentukan jumlah akhir paper yang akan menjadi bahan referensi, setelah dibuang artikel yang tidak bisa dibaca, itu jumlahnya 2.325 artikel. Lalu kami buang lagi beberapa artikel yang coba kami gunakan standar terkait dengan periode publikasinya. Jadi kami menggunakan data 1 tahun terakhir, sahabat semuanya. Kalau kami menggunakan 1 tahun terakhir, maka yang tereksklut itu adalah 658 artikel. Lalu kami membuang ya beberapa artikel lagi berdasarkan kata kunci yang tidak relevan dengan sosial media dan social movement dengan jumlah 881 artikel. Kemudian kami membuang lagi beberapa artikel yang tidak relevan dengan bidang ilmu yang terkait dengan topik penelitian kami, yaitu social science. Kami buang 315 artikel. Pada akhirnya di tahapan terakhir itu kami menentukan artikel 471 artikel sebagai bahan ya, sebagai referensi yang menjadi acuan kami dalam penelitian kepustakaan atau dalam penulisan paper yang terkait dengan topik yang kami kaji di paper ini, sahabat semuanya. Jadi sahabat semuanya, ini adalah prosedur penting, prosedur atau protokol Prisma yang harus ditulis secara jelas oleh peneliti, oleh penulis paper, review paper pada bagian metode penelitian. Kejelasan uraian protokol Prisma pada paper kita merupakan salah satu strategi ya, untuk meyakinkan editor jurnal internasional bereputasi agar paper kita itu direspon dengan baik, gitu. Minimal ketika kita submit pada jurnal internasional bereputasi, editornya mau memproses lebih lanjut artikel kita pada tahapan berikutnya. Tentu harapan kita proses itu sampai pada tahap publikasinya, tahap terbit pada jurnal tersebut. Baik sahabat semuanya, itu yang bisa saya jelaskan ya, pada video kali ini terkait dengan Prisma. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.